Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza wa jal fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengarkan khutbah ini, semoga kita semua dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali khutbah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menanamkan rasa syukur yang sangat dalam atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekaligus kesempatan yang sangat berharga dan singkat ini kita jadikan sebagai momen kita untuk mengukur diri kita sejauh mana kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita senantiasa meningkatkan mutu ilmu agama kita, sehingga dengan mutu ilmu agama meningkat, insyaallah cara ibadah kita juga meningkat. Dan salah satu yang kita kerjakan hari ini adalah semoga Jumat ini adalah Jumat yang terbaik dalam hidup kita, karena hati dan fisik kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelengkap tausiah Jumat pada siang hari ini, khatib kembali menukilkan apa yang telah Allah firmankan dalam surah Ali Imran 110 sebagai ayat yang sangat masyhur yang kita bersama telah mengenalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah, jadilah kalian the best, umat yang terbaik. Ayat yang mulia ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bahwa ternyata manusia yang terbaik, umat Islam ini diajarkan untuk menjadi manusia yang terbaik, khairu ummah, bukan untuk menjadi aktsaru ummah atau menjadi umat yang bilangannya banyak. Kita hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khairu ummah, yaitu umat yang terbaik. Yang dimana dengan menjadi khairu ummah tersebut agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang begitu tinggi, syariat yang begitu mulia, tidak akan ternodai dan terkotori dan terendahkan oleh gara-gara kondisi kita bukan umat yang terbaik. Kita sebagai muslim harus berpikir dan berikhtiar semaksimal mungkin, jangan sampai Islam yang mulia ini, yang justru di tangan kita, membuat Islam itu rendah. Jangan karena mutu kita ini, orang justru menyalahkan Islam yang sangat mulia ini. Jangan karena kualitas umat ini rendah, membuat orang tidak suka kepada Islam. Tetapi justru Allah katakan kuntum khaira ummah,
Jadilah kalian sebagai umat yang terbaik. Ayat ini telah mendorong para sahabat untuk mau memperbaiki diri, untuk membuat pemikiran yang terbuka, sehingga betul-betul mereka berubah dalam waktu yang singkat ketika mereka bersentuhan dengan syariat-syariat agama. Apalah artinya Yasrib pada waktu itu? Siapa yang kenal Yasrib pada waktu itu? Tetapi karena hijrah Nabi membawa syariatlah, akhirnya Yasrib yang tidak dikenal akhirnya bercahaya, sehingga Rasulullah mengubah namanya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitu dahsyatnya ketika agama ini sudah disentuhkan oleh Allah kepada orang-orang yang terbaik. Padahal mereka itu awalnya orang-orang biasa saja. Siapa yang tidak kenal dengan Bilal bin Rabah? Biasa-biasa saja. Dari segi ekonomi, dari penampilan, bahkan status sosial, beliau adalah seorang budak. Tetapi ketika disentuhkan Islam oleh Allah kepada dadanya, maka Allah angkat dirinya. Dan tidak sedikit sahabat yang sebetulnya biasa-biasa saja, terpuruk hidupnya, tidak punya orientasi kehidupan, tetapi setelah Allah berikan iman, Allah berikan Islam, ternyata mereka akhirnya menjadi mercusuar, menjadi kiblat, bahkan disegani oleh orang dunia. Sehingga Muhammad dan para sahabatnya yang awalnya biasa-biasa saja menjadi perbincangan di Romawi, menjadi perbincangan di Persia. Karena mereka was-was, ada apa lagi dunia ini? Ternyata hanya dari lembah Makkah, lalu berpindah sedikit ke Madinah. Akhirnya umat Islam itu menjadi umat yang memimpin di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita status yang baik. Tetapi jujur kita belum puas. Kenapa kita belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih ada orang yang tidak suka pada Islam hanya gara-gara kita tidak bisa menampilkan Islam yang terbaik? Kenapa ada orang benci sekali pada syariat ini, kepada sunnah Rasulullah SAW, hanya gara-gara kita tidak bisa menampilkan sunnah yang terbaik dalam kehidupan kita ini? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendapatkan syariat Islam tersebut, maka ada dua pilihan bagi kita. Apakah dengan syariat ini liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhir? Dengan agama ini kalian mau maju kah atau mau kalian ketinggalan? Apakah dengan syariat ini apakah kalian akan meniru jejak Rasulullah bersama para sahabat yang justru menjadi umat yang terbaik, atau hanya kalian puas dengan ritual-ritual sederhana atau biasa, sementara kalian tidak diperhitungkan dan kalian tidak berwibawa depan orang-orang lain? Tentu jawabannya kita ingin juga berwibawa sebagaimana para sahabat juga berwibawa di muka bumi ini. Maka pada khutbah yang singkat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semangati hidup kita dengan apa yang pernah Rasulullah katakan kepada sahabatnya. Sekaligus ini menjadi peringatan bagi para sahabat, dan ini dicatat, dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Rasulullah SAW pernah memvonis atau mengingatkan kepada kita, khairukum qarni, kurun atau abad yang terbaik di muka bumi ini sepanjang sejarah manusia, kata Rasulullah, adalah qarni, yaitu zaman di mana aku hidup. Berarti zaman Rasulullah adalah zaman yang terbaik. Tetapi Rasulullah tidak membatasi hanya zaman dia. Lalu Rasulullah lanjutkan, tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu adalah orang yang berada di abad setelah itu. Kemudian Rasulullah katakan, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian satu periode setelahnya. Bahkan menurut para sahabat, saya bisa memastikan Rasulullah apakah menyebut 2 kali atau 3 kali. Artinya apa? Kalau Rasulullah mengulang-ulang tsummal ladzina yalunahum, mengulang 3 kali, berarti paling tidak ada 4 periode sejarah terbaik umat Islam, yaitu periode Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah, periode sahabat, periode tabi'in, dan periode tabi'in. Lalu kalau kita yang hidup jauh dari Rasulullah SAW, kita mesti mengintip, mencari tahu sekuat tenaga kita apa yang membuat mereka berwibawa ketika Allah sentuhkan Islam kepada mereka. Yang pertama adalah karena mereka itu hidupnya tidak lebih, tidak kurang
berlandaskan kepada tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini sejak lama disiapkan kalau kita ingin berwibawa, kalau kita ingin hebat, yang pertama kita perbaiki adalah tauhid dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurus akidah kita dalam hal bahwa Allah lah yang menciptakan, mengatur dan menentukan semua kehidupan manusia, yang disebut dengan tauhid rububiyah. Atau juga lurus dalam rangka pengabdian kita, penyembahan hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya belakangan dikenal dengan istilah tauhid uluhiyah. Ataupun lurus pemahaman kita terhadap asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak satu pun menyerupai dengannya. Ternyata dengan inilah umat dahulu sangat maju di muka bumi ini. Artinya kaum muslim yang berbahagia, tauhid inilah yang membebaskan orang. Tauhid inilah yang memerdekakan orang sehingga tidak takluk kepada pemikiran-pemikiran taghut, pemikiran-pemikiran jumud, pemikiran-pemikiran yang mengengkangi pikiran manusia yang baik, sehingga mereka langsung lurus berpikiran dan berlandaskan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar Bilal bin Rabah ketika bertauhid lalu Allah angkat. Wajarlah Abu Dzar Al-Ghifari orang biasa ketika dapat tauhid yang benar, maka Allah angkat. Bahkan masyarakat Madinah ketika mendapat tauhid, Allah jadikan negeri mereka terang benderang yang kita kenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka tidak ada cara lain kecuali kita kembali bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa mereka yang terbaik? Karena acuan perilaku mereka, pola pikir mereka, pola tindak mereka tidak keluar sedikit pun dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau ternyata kita dalam hal tertentu berbeda, maka tidak ada penyelesaian yang terbaik kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka semangat kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah hari ini adalah prasyarat bagi kita untuk dikenal dan menjadi umat yang terbaik pada masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang menyebabkan orang dahulu menjadi hebat itu adalah karena mereka sangat menghargai intelektual, akal dan rasionalitas dalam beragama. Akal harus dipakai dalam beragama, karena tanpa akal yang baik, maka agama itu tidak bisa kita rasakan sebaik-baik mungkin. Tetapi yang dimaksud akal di sini adalah akal yang dituntun oleh syariat, bukan mengakal-akali syariah, bahkan bukan mengada-adakan syariah dengan akal kita dan perasaan kita, tapi justru memanfaatkan akal kita yang oleh mujtahid mereka sebut dengan bazlul juhdi atau bazlul wus'i, yaitu mencurahkan semua kemampuan keilmuan kita dalam menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan akal yang sangat penting? Karena di sinilah lahir para fuqaha di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja Aisyah, sebut saja Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan banyak lagi. Mereka semua adalah orang-orang yang memanfaatkan intelektual mereka dalam memahami agama. Mereka tidak mau mengakui sesuatu kalau tidak bisa dicerna oleh akal mereka secara baik. Maka wajarlah Umar bin Khattab disebut sebagai mujaddid dan mujtahid yang terbaik di zaman sahabat. Bukan berhenti di situ saja. Muncullah akhirnya hamba-hamba Allah yang awalnya biasa saja tapi mampu berijtihad. Lalu Allah angkat nama mereka sampai hari ini. Abu Nu'man yang dikenal dengan Abu Hanifah. Kemudian berlahir lagi Malik bin Anas, akhirnya menjadi Maliki. Kemudian lahir Muhammad, ayahnya Idris, ayahnya Asy-Syafi'i, akhirnya menjadi Imam Syafi'i. Lahir pula lagi Ahmad bin Hambal, yang semua mereka adalah ahli-ahli ijtihad yang memanfaatkan akal mereka secara baik dalam agama ini. Dan alhamdulillah dengan begitu sampailah syahadat kepada kita pada hari ini. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik kepada kita, berikan agama yang terbaik, sehingga dengan begitu insyaallah umat ini menjadi orang yang disegani dan yang terbaik. Dan yang keempat dan kelima adalah kembali mereka kepada mengembangkan Islam yang wasatiyah, Islam umatan wasaton, itu garis tengah, tidak ekstrem kanan,
tidak ekstrem kiri, tapi menampilkan Islam yang garis tengah. Dan yang terakhir, semua para sahabat itu ingin hidupnya bermanfaat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Terbaik, manusia terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya lalu bisa memberikan dampak yang terbaik dalam kehidupan orang nyata. Hari ini kalau kita ingin diakui oleh orang sebagai umat yang terbaik, jangan hanya fokus kepada ibadah pribadi, tapi juga tingkatkan ibadah pribadi, tapi pedulilah dengan orang lain. Karena dengan kebersamaan itu ukhuwah akan terbangun, dan dengan ukhuwah itu insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita. Marilah kita berbanyak ibadah kepada Allah, terutama hari Jumat ini dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.